원, 투, 커넥! 안녕하세요, 엔하이픈입니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najira Gian Yutari dari kelas 11 F2. Saya akan menjelaskan materi tentang suspensi dan emulsi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Jenis-jenis suspensi. 1. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. 2. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. 3. Suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. 4. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. 5. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Stabilitas suspensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi yaitu 1. Ukuran partikel, 2. Kekentalan atau viskositas, 3. Jumlah partikel atau konsentrasi, 4. Sifat atau muatan partikel. Suspending agent. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Bahan pensuspensi dari alam. Yang pertama golongan gom, ada akasia, chondrus, tragakan, dan algin. Kemudian golongan bukan gom. Suspending agent dari alam bukan gom adalah tanah liat. Tanah liat yang sering dipergunakan untuk tujuan menambah stabilitas suspensi ada 3 macam, yaitu bentonit, hektorit, dan vegum. 2. Bahan pensuspensi sintetis. Yang pertama, derivat selulosa. Termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa atau metosol tilose, karboksimetil selulosa atau CMC, hidroksimetil selulosa. Kemudian golongan organik polimer. Yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah karbopol 934 atau nama dagang suatu pabrik. Metode pembuatan suspensi. Yang pertama, metode dispersi. Dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Yang kedua, metode presipitasi. Zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, emulsi adalah sistem 2 fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Komponen emulsi. 1. Komponen dasar. Yang pertama, fase disperse atau fase internal atau fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Kedua, fase continue atau fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. 3. Emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Kedua, komponen tambahan. Bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, misalnya korigen saporis, odoris, kaloris, preservatif atau pengawet, dan antioksidan. Tipe emulsi. 1. Emulsi tipe OW, oil in water, atau MA, minyak dalam air, adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. 2. Emulsi tipe WO, water in oil atau AM, air dalam minyak, adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Bahan pengemulsi atau emulgator. 1. Emulgator dari alam.
Emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan ada gom Arab, tragakan, agar-agar, kondrus, emulgator lain. Emulgator alam dari hewan ada kuning telur dan Adeps lane. Emulgator alam dari mineral ada Vegum dan bentonit. 2. Emulgator buatan ada sabun, twen, dan span. Metode pembuatan emulsi 1. Metode gom kering atau metode kontinental. Dalam metode ini, zat pengemulsi, biasanya gom Arab, dicampur dengan minyak terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. 2. Metode gom basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air, zat pengemulsi umumnya larut, agar membentuk suatu musilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu diencerkan dengan sisa air. 3. Metode botol atau metode botol Forbes digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air. Tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok dengan kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go for your dreams. Thank you for being you. You're perfect just the way you are. Live with positive vibes. The word is lucky to have you. You amaze me. I believe in you.